Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kamu pernah dengar cerita ini nggak? Tentang anak kecil di pesisir Gresik yang bisa bicara bahasa Arab, padahal belum pernah belajar mengaji. Serius? Anak kecil? Siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin, tapi anehnya dia sering nyebut nama Maulana Malik Ibrahim. Katanya, dulu dia pernah berdakwah di tanah yang sama. Jadi maksudmu dia reinkarnasi Sunan Gresik? Entahlah, tapi dia pernah bilang, aku datang lagi, membawa ajaran damai. Dan sejak itu, hidup orang-orang di desanya gak pernah sama lagi. Assalamualaikum sahabat kisah reinkarnasi. Di sini, setiap cerita mengajak kita merenungi misteri kehidupan, tentang ruh, takdir, dan rahasia perjalanan jiwa yang mungkin tak sepenuhnya bisa dijelaskan logika. Jika kisah seperti ini membuat hatimu bergetar, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis komentar Masya Allah di bawah sebagai tanda rasa takjub dan doa kebaikan. Dan sekarang, mari rebahan, tenangkan hati, dan rasakan kisah menakjubkan berikut ini. Kisah yang datang dari sebuah desa tua di pesisir Gresik. Sebuah kisah yang akan membuatmu bertanya, apakah mungkin ruh seorang wali kembali menitis di jiwa seorang anak kecil? Desa itu bernama Telogo Agung, terletak tak jauh dari laut. Tiap pagi, aroma asin angin laut bercampur dengan wangi tanah basah dan suara nelayan yang menurunkan jala. Disinilah seorang anak bernama Hilman dilahirkan. Anak dari pasangan nelayan sederhana, Pak Hasan dan Bu Salmah. Sejak kecil, Hilman berbeda dari anak-anak lain. Ia jarang menangis, bahkan sering menatap langit sambil tersenyum seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Saat usia 2 tahun, ketika anak lain baru belajar menyebut ayah dan ibu, Hilman justru berkata lirih, Allahu Akbar, dengan pelafalan yang mengejutkan semua orang di rumah. Ibunya sempat mengira Hilman hanya meniru suara azan dari masjid kecil dekat pantai. Tapi yang membuatnya merinding, Hilman melanjutkan dengan potongan doa yang bahkan orang dewasa di desanya belum tentu hafal. Suatu sore, Bu Salmah bertanya dengan lembut, Nak, siapa yang ngajarin kamu doa itu? Hilman menjawab pelan, sambil memandang ke arah laut. Yang berjubah putih itu, Bu. Dia sering datang waktu aku tidur. Malam-malam berikutnya, Hilman sering terbangun sambil menggumamkan kata-kata dalam bahasa Arab yang indah, meski tak pernah diajari mengaji. Ayahnya yang semula tak percaya, mulai resah. Ia berpikir mungkin anaknya kerasukan atau terlalu banyak berhayal. Tapi setiap kali Hilman bicara, selalu ada ketenangan aneh yang menyelimuti ruangan. Pernah suatu pagi, saat Pak Hasan sedang menyiapkan perahu, Hilman datang membawa sepotong roti kering dan berkata, Pak, jangan berangkat sekarang, ombaknya tinggi. Allah belum mengizinkan. Ayahnya tertawa kecil, mengira anak itu bercanda. Tapi beberapa jam kemudian, langit mendadak hitam. Ombak besar datang menggulung perahu-perahu nelayan yang sudah berangkat lebih dulu. Sejak hari itu, Pak Hasan tak lagi menertawakan perkataan anaknya. Semakin bertambah umur, Hilman semakin menunjukkan keanehan yang sukar dijelaskan. Ia sering berbicara tentang masa lalu, tentang sebuah kota tua yang ramai dengan pedagang asing, tentang dakwah di tepi laut, dan tentang seorang lelaki yang disebutnya guru dari timur. Ketika ditanya siapa yang dimaksud, Hilman hanya menjawab, namanya Maulana Malik Ibrahim. Warga desa mulai berbisik. Ada yang kagum, ada yang takut.
Beberapa datang diam-diam hanya untuk melihat anak kecil itu berdoa di tepi pantai setiap senja, memandang matahari tenggelam dengan wajah yang begitu tenang. Suatu sore, seorang tetangga berkata kepada Bu Salma, "Mungkin anakmu keturunan wali, Bu. Tapi hati-hati, kadang ujian orang pilihan itu berat." Dan Bu Salma hanya menunduk, menggenggam tangan kecil anaknya sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, jika benar anak ini Engkau titipkan ruh orang soleh, kuatkan kami untuk menjaganya." Suatu malam, ketika angin laut bertiup lembut dan suara jangkrik terdengar dari balik dinding bambu, Hilman tiba-tiba terbangun. Tubuhnya menggigil tapi wajahnya tampak tenang. Ibunya, Bu Salmah yang sedang menyiapkan air hangat di dapur, mendengar anaknya berbisik pelan. "Dia datang lagi, Bu. Lelaki berjubah putih itu." Bu Salmah menghampiri dan menatap anaknya yang menunduk di atas sajadah kecil. "Siapa, Nak?" tanyanya lembut. Hilman tersenyum samar. "Namanya Maulana Malik Ibrahim. Beliau memanggilku anakku dari cahaya timur." Bu Salma membeku. Ia tahu nama itu bukan nama sembarangan. Di Gresik, nama Maulana Malik Ibrahim bukan sekadar tokoh sejarah. Beliau adalah Sunan Gresik, wali pertama yang membawa Islam ke tanah Jawa. Malam itu, Hilman terus bercerita tentang mimpinya. Ia menggambarkan tempat luas penuh cahaya, suara azan bergema, dan sosok berjanggut putih yang duduk di tepi sumur sambil menulis huruf Arab di atas pasir. Beliau bilang, "Hilman, teruskan dengan cinta. Jangan marah pada yang belum percaya. Cukup doakan." Ketika menceritakan itu, mata Hilman berkaca-kaca. "Aku rindu beliau, Bu. Rasanya seperti pulang." Beberapa hari kemudian, ada peristiwa aneh di desa itu. Setiap malam, dari arah pantai terdengar lantunan doa yang sangat indah, tapi tak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Warga yang penasaran mencoba mencari sumber suara itu, tapi yang mereka temukan hanya jejak kaki kecil di pasir yang mengarah ke laut, lalu menghilang begitu saja. Kabar tentang Hilman mulai menyebar. Seorang kiai sepuh dari pesantren tua di Gresik datang berkunjung. Namanya Kiai Hashim, murid dari keturunan Sunan Ampel. Setelah berbincang dengan keluarga Hilman, sang kiai meminta izin untuk bertemu langsung dengan bocah itu. Ketika mereka bertatap muka, Hilman menunduk hormat dan tanpa disangka mengucap salam dalam bahasa Arab fasih. "Assalamualaikum ya Syekh. Nur dari timur masih bersinar bukan?" Kiai Hashim tertegun. Tak seorang pun pernah mengajarkan kalimat itu pada anak itu. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata lirih, "Cahaya dari timur." Sebutan yang dulu dipakai Sunan Gresik untuk para pengikutnya. Bagaimana anak sekecil ini bisa tahu? Sejak pertemuan itu, kehidupan keluarga Hilman berubah. Banyak tamu datang, ada yang ingin belajar, ada yang sekadar ingin menyentuh tangan sang anak, berharap mendapat berkah. Tapi di balik semua itu, Bu Salmah hanya punya satu ketakutan. Jangan sampai anakku disembah, karena yang patut disembah hanyalah Allah. Malam demi malam, Hilman terus bermimpi tentang lelaki berjubah putih itu. Kadang ia hanya berdiri di tepi pantai, kadang duduk di samping pohon kurma yang tumbuh di tanah kering. Dalam setiap mimpi, sosok itu selalu berkata hal yang sama. "Dakwahlah dengan kelembutan, bukan amarah, karena cinta adalah bahasa yang tak akan punah." Dan entah mengapa, setiap kali fajar tiba setelah mimpi itu, cahaya matahari di ufuk timur tampak lebih hangat dari biasanya, seolah membawa pesan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Kabar tentang keanehan Hilman menyebar semakin luas. Awalnya hanya dari bisik-bisik tetangga, tapi lama-lama sampai ke telinga tokoh-tokoh agama di sekitar Gresik. Sebagian datang dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi datang dengan keraguan. Suatu pagi, sekelompok ustadz dari desa sebelah datang menemui Pak Hasan.
Salah satunya berbicara tegas. "Maaf Pak Hasan, kami dengar anak panjenengan sering disebut-sebut sebagai jelmaan Sunan Gresik. Apa benar?" Pak Hasan terdiam, bingung harus menjawab apa. Ia tak pernah berniat menjadikan anaknya istimewa. Ia hanya tahu Hilman memang berbeda. "Kami nggak pernah bilang dia jelmaan siapa-siapa Ustadz," katanya. "Tapi anak saya memang sering bicara tentang hal-hal yang nggak pernah kami ajarkan." Salah satu ustadz lain menimpali dengan nada khawatir. "Hati-hati Pak, reinkarnasi itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Jangan sampai orang-orang tersesat karena salah paham." Perkataan itu membuat suasana ruangan hening. Bu Salma hanya bisa menggenggam tangan Hilman yang sejak tadi duduk diam di pojok ruangan. Tapi kemudian, anak itu berdiri dan berkata dengan suara tenang, "Aku bukan jelmaan siapa-siapa. Aku hanya ingin mengingatkan, seperti yang dulu beliau ajarkan, jangan tinggalkan kebenaran hanya karena takut dibenci." Suasana ruangan berubah. Para ustadz saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Hilman lalu mendekati salah seorang dari mereka dan berkata lembut, "Kalau reinkarnasi berarti ruh yang kembali untuk meneruskan kebaikan, bukankah itu artinya Allah menumbuhkan kehidupan 2 kali? Tapi jika maksudnya menggantikan jasad, aku bukan itu. Aku cuma membawa pesan, bukan masa lalu." Kalimat itu membuat Kiai Hashim yang juga hadir di sana meneteskan air mata. Subhanallah, kalimat anak kecil, tapi isinya seolah dari langit. Namun, tidak semua orang bisa menerima. Ada sebagian warga yang menuduh keluarga Hilman menebar bid'ah, bahkan menyebut mereka bersekutu dengan jin. Malam-malam mereka menjadi berat. Suara orang berbisik di balik pagar, batu kecil dilemparkan ke atap rumah, dan Bu Salma hanya bisa berdoa agar Allah menjaga anaknya dari fitnah. Di tengah tekanan itu, Hilman tak pernah marah. Ia malah semakin sering menenangkan orang lain. Suatu malam, ketika ayahnya tampak murung, Hilman berkata, "Pak, kalau mereka marah karena nggak paham, jangan dibalas. Rasulullah pun pernah ditolak, tapi beliau tetap mendoakan." Kata-kata itu menenangkan hati Pak Hasan. Ia menatap anaknya yang duduk memandang langit malam, lalu berkata pelan, "Nak, kalau benar ruh kebaikan itu masih hidup dalam dirimu, semoga Allah menjaga cahaya itu sampai akhir." Malam itu, Hilman hanya tersenyum. "Cahaya itu bukan punya aku, Pak. Itu miliknya. Aku hanya menyalakan kembali lentera yang sempat padam." Beberapa tahun berlalu, Hilman tumbuh menjadi remaja yang pendiam tapi bijak. Tatapan matanya lembut, tutur katanya menenangkan. Meski umurnya baru 15 tahun, banyak orang datang padanya hanya untuk minta didoakan. Tapi di balik semua itu, Hilman menyimpan kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Suatu sore, ia mendekati ayahnya yang sedang memperbaiki jala di depan rumah. "Pak, aku ingin ke Gresik, ke tempat di mana Maulana Malik Ibrahim dimakamkan." Pak Hasan terdiam. Ia tahu permintaan itu bukan keinginan biasa. Ada sesuatu yang memanggil anaknya. Setelah berdiskusi dengan Bu Salmah dan Kiai Hashim, mereka pun sepakat berangkat ziarah bersama. Perjalanan ke Gresik mereka tempuh dengan mobil tua. Sepanjang jalan, Hilman hanya diam memandangi pepohonan dan sawah yang terhampar. Sesekali, ia tersenyum sendiri. "Tempat ini berubah ya Pak," katanya pelan. "Dulu, di sini ada pohon kurma. Sekarang sudah jadi pasar." Pak Hasan menatap anaknya, kaget. Tak pernah sekalipun Hilman ke daerah itu sebelumnya, tapi seolah ia mengenalnya begitu dalam. Sesampainya di kompleks makam Sunan Gresik, udara terasa berbeda, teduh, damai, dan wangi bunga melati. Hilman turun dari mobil tanpa berkata apa-apa.
Ia berjalan perlahan melewati batu-batu nisan tua sampai akhirnya berhenti di depan makam utama. Tanpa diminta, ia langsung bersujud, air matanya menetes, bibirnya bergerak membaca doa dalam bahasa Arab klasik yang terdengar begitu indah dan dalam. Para peziarah yang ada di sekitar menoleh. Suaranya lembut tapi menggema. Kiai Hashim yang mendengarnya ikut bergetar. Ia mengenali kalimat doa itu. Itu doa kuno yang dulu dipakai para santri Wali Songo, bisiknya haru. Aku pernah membacanya di manuskrip tua pesantren. Setelah berdoa lama, Hilman menatap nisan di depannya dan berkata lirih, "Guru, tempat ini masih sama, tapi aku tak lagi di sini untuk berdakwah. Sekarang hanya untuk mengingat." Hening menyelimuti seluruh tempat, angin seolah berhenti berhembus dan aroma melati semakin kuat. Bu Salmah menangis pelan. "Nak, apa kamu ingat kehidupan dahulu?" Hilman tersenyum. "Tidak, Bu. Aku hanya merasa pernah mencintai tempat ini." Ketika mereka hendak pulang, seorang penjaga makam tua menghampiri dan berkata, "Anak ini aneh ya, Bu. Waktu dia datang, burung-burung di pohon besar itu langsung diam, seolah menyambut." Bu Salmah hanya menunduk, tak berani menjawab. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat, di hatinya hanya ada doa agar semua ini tidak menjadi fitnah. Sebelum meninggalkan area makam, Hilman memandangi langit senja dan berbisik. Cahaya dari timur tak pernah padam. Ia hanya berpindah dari hati ke hati. Angin lembut berhembus, seolah langit pun mengamini kalimat itu. Waktu berjalan cepat. Hilman kini beranjak dewasa. Ia tidak lagi menjadi bocah aneh yang dibicarakan orang. Ia tumbuh menjadi sosok muda yang rendah hati, lembut, dan menenangkan siapapun yang berbicara dengannya. Setiap sore, ia duduk di tepi laut, tempat di mana dulu ia sering bermimpi tentang lelaki berjubah putih. Banyak orang datang menemuinya, bukan untuk mencari keajaiban, tapi untuk menenangkan hati. Hilman tidak pernah mengaku siapa dirinya. Ia selalu berkata, "Aku hanya ingin melanjutkan pesan orang-orang saleh dulu. Berdakwahlah dengan kasih, bukan dengan amarah." Kata-kata itu menyebar menjadi petikan yang diingat para pemuda desa. Ia mengajar anak-anak membaca Al-Quran, mengajarkan orang tua menulis huruf Arab, dan membantu para nelayan memperbaiki jala sambil bercerita tentang keikhlasan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Suatu malam, ketika sedang duduk sendirian di pantai, Bu Salma melihat dari jauh Hilman berbicara seolah dengan seseorang yang tak terlihat. Ia mendekat pelan dan mendengar anaknya berkata, "Terima kasih, Guru. Aku akan teruskan. Cahaya ini takkan padam." Setelah itu, Hilman menatap ke arah langit timur, tempat fajar akan muncul. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma melati yang pernah tercium di makam Sunan Gresik. Sejak malam itu, kehidupan di desa menjadi lebih damai. Hilman tidak lagi diperdebatkan. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai tanda reinkarnasi, melainkan sebagai penjelmaan semangat dakwah yang tidak pernah mati. Ruh perjuangan para wali ternyata tidak hilang, hanya berpindah dari satu hati ke hati lain yang siap menyalakannya kembali. Suatu hari, seorang murid bertanya kepadanya, "Kak Hilman, benarkah kamu reinkarnasi Sunan Gresik?" Hilman mensenyum menatap laut yang berkilau diterpa cahaya sore. "Kalau aku benar, apakah itu penting? Yang penting bukan siapa aku, tapi apa yang kulakukan. Karena yang hidup bukan tubuh, tapi kebaikan yang kita teruskan." Kalimat itu menjadi pesan terakhir yang diingat banyak orang. Dan sampai hari ini, jika kamu datang ke pesisir Gresik saat senja, kadang terdengar lantunan doa lembut yang berpadu dengan ombak. Doa yang sama seperti yang dulu dilantunkan Hilman. Sahabat kisah reinkarnasi, kisah ini mengingatkan kita bahwa ruh kebaikan tidak pernah mati. Ia terus hidup di setiap jiwa yang mau menyalakan cahaya keinginan dan kasih sayang. Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena mungkin saja melalui dirimu, Allah sedang menghidupkan kembali semangat para wali. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like,
subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis komentar Masya Allah di bawah sebagai tanda bahwa cahaya itu masih hidup di hati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.